Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Puji nama Tuhan ya, kita sekarang pakai baju putih kan ini untuk BKSG saja. Kita mau bikin ucapan selamat Natal untuk BKSG. Baik, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, dahsyat, amin. Baik, saudara, 1 bulan ini kita belajar tentang kasih. Bicara tentang Natal itu bicara tentang kasih, amin. Kemarin saya bagikan 1 bulan ini kita akan belajar tentang everlasting love, kasih yang abadi ya. Dan kemarin minggu kita belajar tentang great love, kasih yang besar. Tidak ada kasih yang seperti Tuhan, amin. Karena begitu besar kasih Allah, amin. Kita kemarin belajar saudara, bagaimana Tuhan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memikirkan saudara dan saya. Saudara dan saya sudah ada di pikirannya, amin. Dia sudah merancangkan sesuatu yang indah. Dunia diciptakan untuk saudara dan saya. Matanya selalu tertuju kepada saudara, ya. Perhatiannya selalu tertuju kepada saudara. Saudara menjadi sasaran kasihnya, betul? Menjadi manifestasi kasihnya, menjadi tujuan kasihnya. Saudara, kalau saya mendapatkan seperti itu, waduh, saya bangga sekali saudaraku menjadi anak Tuhan. Betul nggak saudara? Karena tidak ada yang lain kecuali kasih Tuhan itu menjamin seluruh hidup saya. Betul nggak? Ya. Kadang-kadang ada orang saudaraku, misalnya Rafathar, misalnya ya, dia anaknya Raffi Ahmad Sultan Andara katanya. Dia dijamin sampai 7 turunan, betul? Hartanya, uangnya tidak ada serinya sampainya. Saya juga bingung kadang-kadang, aduh ini uang kok seperti nggak ada seri saudaraku. Saudaraku kalau Rafathar ditanya dia happy saja. Kenapa? Karena jaminan hidupnya kekayaan orang tuanya ya. Kasih orang tuanya kepada dia ya. Orang tuanya kumpulkan segala sesuatu untuk Rafathar saudara. Saya percaya saudaraku yang mengasihi engkau bukan manusia. Yang mengasihi engkau pencipta alam semesta, amin. Amin. Itu bikin merinding saudara. Kalau dia berkata aku mengasihimu Pak Reno, saudara, bukan hanya mengasihi, dia sudah buktikan lewat anaknya, bahkan mati di kayu salib. Betul nggak? Kalau sekarang kita baru mau buktikan kasih kita kepada Tuhan, tapi Tuhan sudah buktikan kasihnya saudaraku dengan mati di kayu salib. Saudaraku, dia katakan aku buktikan aku mengasihimu. Saudara, masa kita masih ragu dan tidak percaya? Betul nggak saudara? Saya percaya ada satu rasa nyaman dan aman dalam hidup saya. Kenapa? Karena jaminan saya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Yang mengasihi saya, saudara. Yang membuat saya tidak harus khawatir, tidak harus gentar, tidak perlu takut dengan masa depan, tidak perlu takut dengan kegelapan, tidak perlu takut. Itu yang membuat saya tidak perlu mencari pertolongan kepada dunia, saudaraku. Karena kasih Tuhan itu menjadi jaminan atas hidup saya. Amin. Baik saudara, itu hanya mengingatkan kita khotbah minggu kemarin tentang kasih yang begitu besar. Saya berdoa setiap hari, saudaraku, Tuhan wahyukan atas hidup saudara, betul? Saudara, ada banyak orang dengar cerita itu tapi nggak pernah berubah hidupnya. Ngerti ya? Jadi saya rindu tiap hari Tuhan wahyukan kepada jemaatmu kesadaran untuk mengerti betapa besar kasih-Mu atas hidup mereka. Karena apa saudaraku? Saya bagikan kemarin minggu. Karena itulah landasan hidupmu. Kalau engkau nggak diwahyukan itu, kau akan goncang, kau akan gampang khawatir, kau akan gampang lari ke bedah dunia, saudara. Kau akan gampang bingung menghadapi dunia. Tapi kalau kau ngerti kasih Tuhan begitu besar atas hidup, kau punya landasan yang kuat, betul? Nggak pernah bisa digeser, saudara. Apapun yang terjadi di dunia ini, engkau percaya ada kasih yang besar yang menyertai engkau. Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Kau nggak perlu minta pertolongan kepada dunia, karena kau percaya betul Allahmu sanggup menolongmu. Saudara, itu yang menjadi kerinduan saya. Amin. Amin. Saya rindu saudara semakin mengasihi Tuhan, saudara semakin jatuh cinta kepada Tuhan, saudara semakin mempersembahkan hidup kepada Tuhan, saudara semakin tinggal dalam kasih-Nya. Amin. Baik saudaraku, minggu ini kita belajar tentang mystery of love. Aduh, bahasa Inggris terus saudara.
Kemarin 1 bulan kita belajar everlasting love. Minggu kemarin kita belajar great love. Sekarang kita belajar mystery of love. Apa itu? Rahasia kasih. Betul nggak ya? Rahasia berabad-abad, saudara. Ya, baik saudara. Saya akan buka dengan statement seperti ini. Saudara, kekristenan berbeda dengan agama-agama yang lain. Setuju dengan saudara, dengan saya? Kekristenan berbeda dengan agama-agama. Kenapa? Kenapa berbeda? Berbeda tentang bagaimana cara manusia sampai kepada Allah. Ya, bagaimana cara manusia sampai kepada Allah, itu kekristenan berbeda dengan agama-agama lain. Ya, kalau dunia, saudaraku, selalu berbicara bagaimana caranya sampai kepada Allah dengan perbuatan baik. Betul? Betul, saudara? Ya, dunia ajarkan, agama apapun ajarkan. Kalau kau mau sampai kepada Allah, kau mau sampai kepada Tuhan, kau harus berbuat baik. Kau harus punya moral yang baik. Saudara ya, kau harus berbuat baik. Ya, moral dan perbuatanmu itu membuat kau sampai kepada Allah. Dunia mengajarkan itu, betul? Tetapi kekristenan tidak mengajarkan itu. Kekristenan mengajarkan bukan kita yang harus datang kepada Allah, tetapi Tuhan yang datang kepada kita, betul? Ngerti ya? Jadi saudaraku, agama-agama lain dunia ini mengajarkan bahwa kita harus datang kepada tempat di mana Allah berada lewat perbuatan, lewat moral yang baik. Tetapi kekristenan mengajarkan bukan kita yang datang kepada Allah, tetapi Allah yang datang dalam hidup kita. Itulah rahasia, saudara. Kita buka di Kolose 1. Kolose 1. Kolose 1 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Saya akan bacakan dengan cepat ya. Kolose 1 ayat 25, 26 dan 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudaraku, kalau kita baca firman ini, ternyata ada rahasia. Betul nggak ya? Dikatakan yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, saudara. Ya, ternyata Tuhan punya rahasia, ya, yang berabad-abad dari keturunan ke keturunan. Artinya, saudaraku, sekalipun Abraham dia sahabatnya Allah, saudaraku, dia tidak mengerti rahasia itu, betul? Ya. Abraham, Musa yang bergaul dengan Allah, Daud yang bergaul dengan Allah, Henok yang bergaul dengan Allah, Nuh yang bergaul dengan Allah, dia tidak mengerti rahasia itu, saudara. Dia tidak mengerti rahasia yang tersembunyi. Ya, saudara, sekalipun saudaraku Nabi Yesaya, dia menubuatkan di Yesaya 53. Saudara bisa baca nanti Yesaya 53 tentang bagaimana seorang hamba Tuhan yang menderita, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, betul nggak? Jadi saudaraku, rahasia yang tersembunyi ini tidak disingkapkan di perjanjian lama. Ya,
Jadi rahasia ini tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Nabi-nabi pada zaman perjanjian lama, dia tidak mengerti rahasia ini. Rahasia ini tidak disingkapkan. Sekalipun Abraham sahabat Allah, Tuhan nggak menyingkapkan kepada mereka. Kenapa? Kita lihat ayatnya ya tadi ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang kudus di sini? Saya percaya, saudaraku, orang-orang kudus yaitu generasi yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Amin, saudara. Siapa itu? Kita, betul? Amin. Jadi saudaraku, rahasia yang berabad-abad, mystery of love, rahasia kasih yang ditutupi selama perjanjian lama. Nabi-nabi tidak disingkapkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya ingin menyatakan pada orang-orang kudusnya. Siapa orang kudusnya? Yaitu generasi yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kenapa? Karena darah Yesuslah yang menguduskan saudara dan saya. Amin. Jadi saudaraku, rahasia itu disingkapkan kepada kita. Oh, dahsyat luar biasa, men. Kita mengalami pengahyuan. Ya, Tuhan menyingkapkan itu kepada kita. Rahasia yang berabad-abad disingkapkan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena kita orang-orang kudusnya. Amin. Apa sih rahasianya? Kita buka ayat selanjutnya. Apa rahasia yang disembunyikan? Ayat yang ke-27. Saudara, kita baca sama-sama ya. Apa rahasia yang disembunyikan? Kolose 1 ayat 27. 1, 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Apa sih rahasia yang tersembunyi? Rahasia yang tersembunyi bukan kamu yang datang kepada Allah seperti dunia ajarkan, tapi rahasia yang tersembunyi oleh karena kasih Allah yang begitu besar, Dia mau datang di hatimu. Dahsyat itu saudara, betul? Dahsyat itu. Amin. Orang lain saudaraku, dia ingin datang kepada Allah, betul? Ya, orang lain bersusah payah dengan haji dia, dengan 5 waktu, dengan agama-agama, saudara, untuk bisa datang ke tempat Allah berada. Ini rahasia yang tersembunyi, karena begitu besar kasih Allah buat saudara dan saya. Bukan kamu yang memilih aku, betul? Tapi aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang harus pergi ke tempatku, kata Tuhan. Karena kasihnya begitu besar, aku yang mau diam di dalam hatimu. Oh, dahsyat banget. Amin. Apa rahasianya? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah apa? Pengharapan akan kemuliaan. Kenapa saudaraku? Supaya Kristus, goalnya saudaraku, rahasia itu supaya Kristus ada di dalam kita. Kalau Kristus ada di dalam kita, kita akan menerima kemuliaan. Amin. Amin. Saudara, tapi kenapa seringkali saudaraku orang-orang tidak mengerti perkara ini? Kita baca 2 Korintus 3, saudara. 2 Korintus 3 14 sampai kan ayat 18. Ya.
Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudaraku, dikatakan di sini bahwa ada banyak orang membaca Alkitab, tapi dia tidak diwahyukan tentang rahasia ini, betul? Ya, dikatakan dia membaca kitab perjanjian lama tidak bisa mengerti, bahkan sampai sekarang pun, ya. Kenapa? Karena pikiran mereka telah menjadi tumpul, ya. Bagaimana caranya dia bisa mengerti rahasia ini? Perlu ada penyingkapan dari Kristus. Artinya saudaraku, perlu ada pewahyuan dari Kristus. Ada banyak anak-anak Tuhan mengerti bahwa Yesus ada di dalammu, tapi dia biasa-biasa saja, saudaraku. Hidupnya biasa-biasa saja. Dia tidak mengerti. Kenapa? Karena dia tidak disingkapkan. Dia tidak mengalami pewahyuan bahwa ketika Yesus ada di dalam hatinya, Yesus tinggal di dalam hatinya, artinya pengharapan akan kemuliaan itu nyata dalam hatinya, maka dia akan menerima kemuliaan. Nah, firman Tuhan katakan ada banyak sekali orang yang tumpul, ada selubung, betul? Ya, sehingga saudaraku, ketika dia sakit dia mencari pertolongan kepada dunia. Ya, ketika dia mengalami banyak hal, dia mencari pertolongan kepada dunia. Dia tidak tahu bahwa Yesus ada di dalam hatinya, betul? Ya, dia tidak mengerti bahwa di dalam hatinya ada sumber pertolongan, betul? Dia tidak mengerti bahwa ada raja, segala raja pencipta alam semesta ada di dalam hatinya, dan dia bisa menjawab semua persoalan hidupnya. Tapi ada banyak anak Tuhan, saudaraku, mengaku dia punya Yesus di dalam hati, tetapi dia tidak pernah mengerti, bahkan mencari pertolongan kepada dunia. Dia lebih senang hidup di dunia. Saudara, kenapa? Karena ada selubung, betul? Karena pikirannya tumpul. Karena belum ada penyingkapan, pewahyuan. Saudara bicara tentang kasih, saudara bicara tentang pewahyuan, betul? Kesadaran kita. Saudara, kenapa sih Tuhan ingin ada di dalam hatimu? Karena dia ingin memastikan saudara mencerminkan kemuliaan dia. Lihat aja saudaraku, dikatakan bahwa ayat yang ke-17 ya, tadi ya. Ayat 18. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya percaya sekali kenapa Tuhan ingin diam di dalam hati kita. Karena satu, tujuan Tuhan ingin kita mencerminkan kemuliaan. Saudara, kalau saudara bercermin, pagi tadi bercermin ya, Pak Medi tadi pagi bercermin atau enggak? Lihat kaca enggak? Saudara, kalau saudara bercermin, saudara cenderung untuk melihat diri saudara sendiri, betul? Ya. Tetapi Tuhan ingin bahwa ketika saudara bercermin, saudara lihat kemuliaan Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara, dia harus tinggal di dalam hati. Kenapa? Karena ketika dia tinggal dalam hati saudara, dia akan mengubah hidup saudara. Betul? Dia tahu hal-hal yang tidak baik dalam hidup saudara, yang tidak mencerminkan kemuliaan, yang tidak serupa dengan Tuhan. Dia akan ubahkan, dia akan transform hidup saudara. Ya, bagaimana caranya? Dia harus hidup dalam hati saudara, betul?
Karena roh yang dalam diri kita, Roh Kudus, dia yang dalam hati kita itu yang mengubahkan hidup kita. Karena di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan, betul? Makanya dia ingin tinggal dalam hati. Supaya apa, saudara? Supaya hidup saudara diubahkan. Ya, saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara menjadi serupa dengan Dia. Ya, makanya Dia mau di dalam hati saudara. Saudara. Selanjutnya, saudaraku, Dia adalah pengharapan akan kemuliaan dikatakan. Artinya, saudaraku, bahwa ada banyak hal di dalam hidup kita yang seringkali, saudaraku, itu membuat kita tidak ada solusi, tidak ada jawaban. Ya, ketika kita sakit, kita nggak punya uang, segala kita punya persoalan, masalah, ada Goliat, ada tembok besar dalam hidup kita. Kita tahu bahwa ada Yesus yang memiliki pengharapan. Yesus yang dalam hatiku membuat aku berharap akan kemuliaan. Pasti sesuatu terjadi. Amin. Maka itu dia mau ada di dalam hati kita. Maka itu rahasia yang terbesar berabad-abad itu adalah Christ in you, Christ in me. Itu ya Bang Leo ya. Ya, Bang Leo selalu dikatakan Christ in you and Christ in me, wonderful and apa gitu ya, powerful, saudara. Ya, ya. Itu rahasia. Jadi saudaraku, kita butuh apa lagi? Kalau Yesus sudah ada di dalam kita, selesai sudah. Betul nggak, saudara? Kita nggak perlu apa lagi di luar Yesus. Karena Yesus ada di dalam hati kita. Itu rahasia yang berabad-abad. Dia tinggal, orang lain mesti cari Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku mau diam di dalam hatimu. Aku mau rombak hidupmu. Supaya engkau mencerminkan kemuliaanmu. Apapun yang kau alami, akulah jawabannya. Karena aku pengharapan di dalam kemuliaan. Wih, dahsyat saudara. Amin. Saya baca koran, saya lihat medsos, saudara. Kenapa? Bukan karena senang medsos. Tapi saya ingin lihat isu-isu dunia dan saya bisa berdoa. Apa yang saya harus lakukan? Betul nggak, saudara? Saya tidak hobi banget juga lihat Facebook gitu, nggak ini. Tapi sekali-sekali saya lihat supaya saya tahu isu-isu apa yang terjadi di dunia. Semakin saya lihat isu dunia, saudara, ada orang yang berpenghasilan 80 juta sebulan, ya saudara, tiba-tiba di PHK. Dia sudah keburu, punya utang. Rumahnya 2M, karena gajinya 80 juta, betul nggak? Dia bisa cicil 10 juta untuk rumah, untuk mobil. Dan tiba-tiba di PHK, dia nggak punya uang sepeser pun. Dia terbiasa hidup mewah, tidak pernah hidup prihatin. Dia bisa gila, saudara. Betul? Bagaimana hari-hari ini orang yang tadinya hidup mewah, saudaraku, jadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Dia bingung. Kalau dulu ikan asin itu menjadi sesuatu yang jauh dari hidup dia. Betul nggak, saudara? Kalau kita udah biasa, saudara, betul nggak? Tapi hari-hari ini ikan asin seperti 1M harganya, betul? Saudara, kita lihat isu-isu dunia. Saya semakin menangis. Tuhan, mereka tidak tahu Tuhan. Betul nggak? Dia masih mencari dengan perbuatan dan moral yang baik untuk bisa ketemu Tuhan, untuk bisa datang ke tempat Tuhan. Saya menangis karena Tuhan, aku bersyukur apapun yang aku alami, Engkau tidak jauh dariku. Engkau ada di dalam hatiku. Engkau adalah pengharapan dan kemuliaanku. Aku tidak akan, kalaupun aku harus mengalami seperti dia alami, aku yakin pengharapan akan kemuliaan Yesus yang dalam hatiku itu cukup bagiku. Dia pasti memberikan jalan keluar. Dia pasti memberikan solusi. Amin. Karena dia ada dalam hidup untuk tolong saya. Karena dia mengasihi hidup saya. Saudara, ada satu keluarga oleh karena COVID, saudaraku, berantakan ekonominya. Mereka cerai, ya. Istri tidak percaya sama suami, suami tidak percaya sama istri. Mulai cerai dan segala macam. Dan saudara lihat
bahwa ada teman-teman yang masih sekolah SMA, saudara, kalau ditanya, kenapa sekarang mau jurusan apa masuk kuliah? Saya mau jurusan psikologi aja tante. Kenapa? Karena psikologi itu ternyata macam-macam, saudara. Ya, karena tahun-tahun depan itu banyak dibutuhkan. Ada banyak orang stres, ya, banyak orang gila. Jadi jurusan psikologi akan laris manis Tanjung Kimpul. Jadi saya mendingan ambil jurusan psikologi. Saudara, apapun yang terjadi, saudara tahu bahwa ada rahasia yang tersembunyi. Mystery of love, rahasia kasih, bahwa dia diam di dalam hatimu. Amin. Dia tahu situasi hatimu. Amin. Dia tahu masalahmu. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu yang paling dalam isi hatimu. Dia tahu tangisanmu, Tuhan. Saudaraku, itulah rahasia betapa dia mengasihimu. Kau gak perlu cari dia, tapi dia ada dalam hatimu. Itu yang membuat kita memandang dunia tidak takut dan gentar. Betul nggak, saudara? Tidak ada kasih yang lebih besar seperti kasihnya. Amin. Apa saudara? Saudaraku, apa saudara? Apa kita? Sehingga dia mau tinggal dalam hidupmu. Betul? Kita orang yang bandel. Kita orang yang tidak perlu, kadang-kadang tidak tahu berterima kasih. Kadang-kadang hidup kita tidak layak. Tapi karena begitu besar kasihnya atas hidupmu dan saya, dia bilang, anakku, kau gak perlu cari aku capek-capek. Tapi karena kasihku yang besar, aku mau tinggal dalam hidupmu. Amin. Saudara, itulah rahasia yang terbesar. Makanya jangan biarkan pikiranmu tumpul, betul? Jangan biarkan ada selubung dalam hidupmu, sehingga engkau tidak mengerti betapa besar kasihnya atas hidupmu, sehingga engkau cari pertolongan kepada dunia. Jangan biarkan rugi, betul nggak, saudara? Nabi-nabi dari berabad-abad turunan dia tidak disingkapkan. Ya, kalau Abraham bisa ngomong, oh Tuhan, kau pilih kasih dong, saya kan sahabatmu, kenapa nggak kau singkapkan? Saudaraku, itu kedaulatan Tuhan. Tapi yang sekarang dia singkapkan ke orang-orang kudusnya, saudara dan saya. Tapi saudara masih tidak mengerti juga karena pikiran saudara tumpul dan ada selubung. Oh saudara, balik. Firman Tuhan katakan, kalau orang itu berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan dilepaskan. Betul? Ada pewahyuan kembali. Tidak ada rahasia yang besar seperti rahasia ini, betul nggak? Karena Kristus ada di dalam hatimu. Kristus ada di tengah-tengah kami, ke tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Kurang apa lagi, saudara? Betul? Makanya saya sampai kadang-kadang bingung. Kenapa? Yang kemarin saya tanya, kenapa begitu Tuhan mengasihi luar biasa saudara, tapi saudara persembahkan hidup kepada dunia, itu nggak nyambung, betul nggak? Seharusnya kalau saudara mengerti kasih dia lebih besar dari apapun, kau harus persembahkan kepada dia. Kau tinggal dalam kasihnya. Tapi seringkali anak-anak Tuhan tidak mengalaminya dan dia lari kepada dunia. Saudara, jadi pentingnya saudaraku ada pewahyuan. Amin. Kita akan mencerminkan kemuliaan. Kita harus menyadari. Ternyata saudaraku, menyadari, awareness, kesadaran itu penting buat kita. Karena seringkali kita nggak sadar. Betul nggak, saudara? Ketika ada masalah berat, masalah besar, saudara nggak sadar bahwa Yesus ada dalam hatimu. Jadi penting, cara yang terbaik untuk mengerti rahasia ini ketika kau sadar bahwa memang betul-betul Kristus itu sekarang hidup di dalam hidupmu, tinggal di dalam hatimu. Kau sadar sehingga dalam segala persoalan masalah kau yakin ada pengharapan akan kemuliaan. Pasti ada jalan keluar, selalu ada berkat, selalu ada anugerah. Kenapa? Karena saya tidak sendirian, ada Kristus dalam hati saya. Amin.
Saat kita menyadari Kristus ada di dalam kita, saudaraku, maka kita akan merdeka. Dari apa? Dari dosa. Betul nggak? Kenapa? Karena ketika kita tahu Kristus ada di dalam kita, ada kemuliaan. Oh saudaraku, nggak mungkin karena Tuhan ada dalam kita saya melakukan dosa. Betul? Tuhan akan ubahkan hidup kita untuk kita mencerminkan kemuliaan. Saya percaya kalau Kristus ada dalam kita, sakit, penyakit, kegagalan, kemiskinan tidaklah lagi hidup dalam hidup kita. Betul? Amin. Gak layak gitu, betul nggak, saudara? Gak layak hidup dalam hidup saya karena ada raja, segala raja hidup dalam hidup saya. Jadi seharusnya sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kemiskinan, kekurangan, kelaparan tidak ada dalam hidup kita. Karena dia pengharapan akan kemuliaan. Amin, saudara. Amin. Saudara boleh memandang dunia ini seperti Yesus memandang. Sehingga apa? Yang ada adalah mengasihi dunia. Karena saudara sudah selesai dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah ada di dalam hatimu, selesai. Betul nggak? Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saking kasihnya Tuhan sama Pak Reno, dia sampai tinggal dalam hidup Pak Reno, dia jamin semua masalah persoalan Pak Reno selesai. Kenapa? Karena Tuhan dalam hatinya sudah selesai. Amin. Jadi seharusnya kita fokus kita dalam mengasihi dunia. Amin. Tapi kalau orang nggak sadar, saudara, dia tidak mengerti ada Yesus dalam hidupnya. Dia sibuk dengan persoalan, dia sibuk dengan masalah, dia lari kepada dunia. Dia tidak sadar bahwa Tuhan sudah selesaikan semua di kayu salib dan dia tinggal dalam hati kita. Saudara, ketika saya mengerti, mempersiapkan, saya nangis terus, saudara. Kenapa? Siapa saya sih Tuhan? Kau tinggal dalam hatiku. Mereka saja di dunia, saudaraku, dia cari sedemikian rupa. Aduh, saya kalau pergi sama teman-teman saya, saudaraku, ada banyak aturan, ada banyak segala sesuatu yang supaya dia sampai kepada Allah di mana berada, betul nggak? Sekarang saya bisa merasakan damai sejahtera, saya merasakan sukacita, saya merasakan pertolongan, saya merasakan bagaimana ketika saya berseru dia luputkan saya, dia penuhi saya dengan kasihnya, nikmati kebaikannya, saudara. Siapa saya? Tapi karena Tuhan mengasihi engkau, dia habis-habisan dengan engkau, dia mati-matian dengan engkau. Kalau dibilang sayalah orang yang berbahagia di dunia ini, betul nggak saudara? Cukup Yesus ada dalam hidup saya. Amin. Kita lihat Kolose 2 ya, ayat yang terakhir. Saya akan membacakan 2 Korintus 3 ayat 14 dan 4. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh apa saudaraku? Segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Saya bisa simpulkan di dalam Kristus. Kembali ayat yang kedua. Di dalam Kristus ada kekayaan, betul? Saya bisa simpulkan seperti itu, saudara. Ada keyakinan pengertian, amin. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Saudara, kekayaanmu adalah Kristus, amin. Semakin kau sadar bahwa Tuhan ada dalam hatimu, kau semakin kaya. Kaya apa? Kaya mengenal Kristus. Kaya akan keyakinan, pengertian. Sehingga kemarin ya kita belajar tentang pengenalan. Kau akan mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah Kristus tersembunyi segala harta
hikmat, dan pengetahuan. Saudara, hikmat, harta hikmat, nggak dipisah ya. Bukan harta, bukan hikmat, tapi harta hikmat. Saudara tahu bahwa hikmat bisa buat kau kaya? Salomo dia tidak minta kekayaan, tapi dia minta hikmat. Tapi dengan hikmat dia bisa memperoleh kekayaan. Betul? Saudara, kalau saudara punya Kristus, saudara punya harta hikmat. Hikmat apa? Pengetahuan akan Allah. Ketika di zaman-zaman susah tiba-tiba ada ide ilahi. Itulah hikmat. Dan dengan hikmat kau memperoleh harta kekayaan. Maka itu kalau kau kenal Kristus dalam hatimu, kau memiliki harta, hikmat, dan pengetahuan. Itulah yang membedakan kita dengan dunia. Betul? Saudara, orang dunia boleh S3, boleh S5. Tapi kalau kau punya harta, hikmat, dan pengetahuan, kau lebih pandai dari mereka. Amin. Maka itu dikatakan orang yang punya Kristus, dia bisa mempermalukan orang-orang yang berhikmat, yang dianggap bodoh menurut dunia. Kenapa? Karena Kristus ya memberikan harta, hikmat, dan pengetahuan. Luar biasa, saudara. Lanjut, ayat yang keempat. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang, saudara, iblis tidak tinggal diam. Dia akan memperdayakanmu dengan kata-kata yang indah supaya kamu tidak sadar bahwa Kristus ada dalam hatimu. Betul? Macam-macam, saudaraku. Kata-katanya indah. Bosenlah kalau ikut Tuhan gitu-gitu aja. Sekali-sekali nggak apa-apa dong. Kamu tahu nggak, saudara, Daniel bilang bahwa pada akhir zaman ada banyak hamba-hamba Tuhan jatuh, bukan karena apa, saudaraku, tetapi hamba-hamba Tuhan jatuh. Di Daniel dikatakan ada banyak senior akan jatuh. Dengan apa? Karena dibujuk oleh si jahat dengan kata-kata yang licin. Dia jatuh bukan karena penderitaan. Dia jatuh bukan karena aniaya. Saya bersyukur teman-teman di Sigi luar biasa. Tapi akhir zaman ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Oleh karena apa? Oleh kata-kata yang licin. Kata-kata yang indah. Maka itu Paulus katakan, hal ini kukatakan supaya kau ngerti Kristus ada dalammu. Itu rahasia yang luar biasa. Ada kekayaan, ada pengertian hikmat, ada pengetahuan. Kau harusnya bersyukur. Jangan sampai ya, kata Paulus, kau diperdayakan dengan kata-kata yang saya rindu sekali, saudara. Saudara semakin cinta Tuhan, ya, saudara tidak lebih banyak mendengar kata-kata dunia, kata-kata yang indah, kata-kata yang licin. Misalnya, saudara, dalam masa pandemi ada banyak trik-trik untuk mencari uang dengan cepat. YouTube banyak sekali itu, saudara, betul? Kau mulai cari, kau mulai selidiki, kau mulai mau tahu. Kau tidak ingat bahwa di dalam hidupmu ada pengetahuan hikmat, harta hikmat, betul nggak? Saudara, wah banyak saudara kata-kata yang indah, motivasi-motivasi yang bagus, saudara. Saya suatu saat saya suka dengar maestro, saudara. Kemudian saya setel bagaimana di tengah pandemi trading itu penting. Oh, yang ngomong kayaknya anak Tuhan juga. Dia punya statement gini, saya tuh lucu anak Tuhan itu, katanya. Masa di pandemi bukan hanya berdoa dong, bertindak. Ini waktunya untuk main trading. Ini waktunya untuk main saham.
Saudara tahu nggak? Oh, saudara, kan kita bisa menolong orang. Ingat saudara, betul? Saya bukan benci trading, bukan benci saham. Tapi bukan itu statementnya, betul nggak? Kalau engkau ikutkan Kristus dalam hatimu dan Tuhan bilang, oke, kamu trading, boleh itu, betul nggak? Waduh, saya bilang langsung saya matiin saudara. Kenapa? Kalau tiap hari kau dengarkan saudara, kau akan berpikir, iya juga ya. Saya diem aja, saya satu hari dapat $10, dapat $50 katanya. Dan segala macam. Ada banyak di tengah-tengah kesulitan saudara. Iblis punya janji-janji yang indah buatmu. Tapi percayalah, kalau kau sadar, kau mengerti Kristus ada dalam hatimu. Amin. Kau tidak akan pernah kekurangan hikmat. Karena dia adalah harta hikmat dan pengetahuan. Justru di tengah-tengah masa pandemi, saya sangat berdoa setiap hari. Kau akan mengalami kebaikan Tuhan, kelimpahan Tuhan. Usaha yang kau lakukan berhasil. Supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa kau lah Allah yang anak-anak yang disertai Tuhan. Allah Immanuel. Saya berdoa, semakin sulit dunia ini, promosikan Tuhan. Gereja semakin mengalami kelimpahan. Gak tahu gimana caranya, karena itu firman-Mu. Kau akan melakukan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kalau saya sadar dan saya mengerti Tuhan ada dalam hatiku, pasti Dia akan lakukan. Amin. Bagi saya bukan saudara pinter atau enggak pinter, bukan masalah pinter cari uang, masalah enggak pinter cari uang, masalah kerjaan saya tutup, saudara tutup enggak, tapi masalahnya Kristus ada dalam hatimu. Karena Kristus ada dalam hatimu, Dia akan menyelesaikan semua persoalan. Dan firman-Nya akan terjadi. Amin. Amin saudara. Saya sangat yakin. Mungkin apa yang kau lakukan kecil. Mungkin kau lakukan sedikit. Percayalah. Kalau perkenanan Tuhan turun atasmu. Immanuel itu ada dalam hidupmu. Tenang. Segala yang besar, yang mulia, itulah menjadi bagian kita. Amin. Mujizat terobosan itu menjadi bagian kita. Amin saudara. Ya, saya nggak pernah takut. 3 tahun lagi saya pensiun. Tahun depan saya udah nggak menjabat. Kemarin baru dilantik ya. Tanggal 8 Desember kemarin saya dilantik. Tidak lagi menjabat. Jadi saya sekarang bukan menjabat saudara. Saya biasa saja. Ya, ada banyak teman. Waduh, penghasilan berkurang sekian juta. Saudara ya, karena kalau sudah model saya ada banyak yang dipangkas saudara. Mereka ketakutan. Waduh gimana yang di Jakarta, aduh gimana nih gini segala macam. Saya bilang, saya bersyukur dia tidak punya pengharapan. Tapi di dalam hatiku ada Kristus. Pengharapan akan kemuliaan selalu ada dalam hatiku. Aku tidak mau tahu kalaupun penghasilanku turun atau tidak, tapi Kristus dalam hatiku tidak pernah membiarkan aku kelaparan. Tidak pernah membiarkan aku kekurangan. Dia sangat mengasihi hidupku. Saya tenang saja saudara. Saya yakin bahwa Tuhan pasti menyertai saya. Karena Allah adalah Allah Immanuel. Amin. Yesus lahir. Dialah Immanuel. Amin. Saya pernah berpikir seperti ini. Tuhan, kalau saya dipangkas segala macam, bagaimana mungkin saya bisa beri ini, beri itu. Tuhan tegur saya, saudara. Kamu begitu pendeknya pikiran kamu, begitu melecehkan sekali engkau kepadaku. Engkau punya aku, pencipta langit bumi. Aku sanggup ciptakan apapun yang menjadi sumber berkat atas hidup. Saya menangis, saudara. Tuhan, ampuni saya. Saya membatasi pikiran saya dengan apa yang aku kerjakan. Betul? Apa yang aku lihat, apa yang aku miliki. Padahal engkau punya banyak harta. Engkau pencipta langit dan bumi dan sanggup menciptakan sumber berkat
atas kehidupanku. Terima kasih Tuhan, aku gak perlu khawatir, aku gak perlu takut, karena Engkau Allah Immanuel. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita puji Tuhan lagu tadi ya. Tolong Mbak Poppy, saya nggak begitu hafal.